Oke. Nah, lalu berikutnya ketika dia di pangkat 0, dia itu hanya punya koefisien 1. Tapi ketika dia pangkat 1, 1 dan 1, ya. Gimana maksudnya, Kak? Misalkan gini, X plus Y, misalkan ya, loading lagi. Misalkan X plus Y dipangkatkan 1. Maka kan ini sama aja berarti gini, X plus Y aja kan. Karena cuma pangkat 1. Ya, koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 1. Maka di sini, ini koefisiennya doang. Ini X, ini Y. 1, 1 gitu ya. Nangkap nggak sampai sini? Selamat pagi Kak Bandar. Kak, saya Iya. izin off kamera ya, soalnya saya lagi di luar. Oke, Karen. Ya, yang lain on cam Oke ya, yang Kak. bisa on cam. Sampai sini paham nggak? Mengerti, Kak. Paham, Kak. Paham. Kabar ulang. Ketika ada X plus Y dipangkatkan 1, itu kan sama aja pengertiannya yang ini. X pangkat 1 plus Y pangkat 1. Kan. Cuman pangkat 1-nya kan nggak ditulis. Iya kan? Ngapain ditulis pangkat 1-nya? Karena nggak ada artinya ditulis dan nggak ditulis juga nggak pengaruh gitu ya. Cuman koefisiennya kan X ini kan, kalau misalkan ada apel, misalkan X itu adalah apel. Nah, kalau satu apel, itu kan sama aja dengan 1X kan. Hanya si koefisien 1 ini jarang ditulis. Nah, 1 di sini itu menandakan si koefisien X-nya, 1 di sini koefisien Y-nya. Sampai sini nangkep. Paham nggak sampai di sini? Yang bingung? Aman? Oke. Lalu lanjut ke bawahnya. Kalau misalkan X plus Y-nya bukan pangkat 1, ini kan pangkat 2. Ya kan? Nah, kalau pangkat 2 kan udah berubah koefisien. Ya. Kalau dia udah pangkat 2, dia sudah berubah nanti koefisien. Kita cek ya. X plus Y pangkat 2. Ini kan sama aja dengan begini. X plus Y, kita studi ya. Nah, X kali X, berarti kan X kuadrat. X kali Y, itu kan XY. Y kali X juga sama XY. Lalu Y kali Y juga berarti Y kuadrat. Nah, kenapa Kak timbul 121? 121 itu jalannya dari sini. Ini kan belum beres nih perkalian kita kan. X kuadrat kan cuma sendiri. Kan? Lalu XY kan ada 2. Jadinya 2XY. Y kuadrat juga cuma sendiri. Nah, koefisien X kuadrat kan 1. Koefisien X-nya kan 2. Koefisien Y kuadratnya 1. Inilah kenapa ketika A plus B kuadrat di pola bilangan Pascalnya itu adalah 1, 2, 1. Itu menandakan koefisien. Ya. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Kak. Nah, itu berurut terus ke bawah begitu. Nah, ada yang unik di segitiga Pascal. Yang uniknya apakah? Coba lihat, di paling atas kan tadi ada angka 1. Ya kan? Lalu di baris kedua ini ada 1 dan 1 koefisiennya kan? Pinggir, di barisan paling pinggir ini selalu angka 1. Nah, dan di barisan paling kanan ini, itu juga angka 1. Nah, terus Kak, yang tengahnya gimana? Yang tengahnya itu adalah penjumlahan dari yang atasnya. Ya, benar ulangin. Yang tengah itu isiannya adalah penjumlahan dari yang atas. Ya. Kalau kalian peka ngeliat segitiga Pascalnya, yang kiri itu, yang paling pojok kiri itu selalu 1, pojok kanan juga 1. Diawali dengan 1 dan ditutup dengan 1.
Ini adalah penjumlahan dari yang atas. Contoh begini, satu, ini satu. Ini nggak ada tengahnya kan? Tapi yang bawahnya, ini adalah penjumlahan 1 tambah 1, jadinya 2 di sini. Ini adalah hasil penjumlahan dari ini, 1 tambah 1 ini. Ya. Lalu turun lagi ke bawahnya. Ingat tadi yang Kak Bandar bilang, sebelah kiri dan kanan wajib ditutup oleh dan dibuka oleh angka 1. Tapi yang tengahnya, ini 1 dan 2 itu menghasilkan, kalau dijumlahkan adalah 3. 2 tambah 1 hasilnya 3. Turun lagi ke bawahnya sama. 1 dan 1 ditutup ya. Lalu tengahnya 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4 ditutup dengan 1 lagi. Bawahnya lagi pangkat 5. Koefisiennya 1. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10 lagi. 4 tambah 1, 5. Ditutup dengan 1 lagi. Bawahnya lagi 1, 6, 15, 20, 61. Polanya selalu begitu segitiga pasta. Ya, kalau kalian cermati, lihat polanya. Oh, Michael, oke bentar. Itu pasti berulangannya begitu. Jadi ditutup dengan 1, diawali dengan 1. Ya. Oke, satu lagi kita cek ya. Kita cek yang pangkat 3. Tadi yang pangkat 2 kan 121 kan? Bukan 212, 212 Wiro Sableng gitu ya. Kalau 121 itu X pangkat 2 ya. Tadi kan X plus 4, X plus Y pangkat 2 hasilnya kan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Iya enggak? Benar ya? Nah, sekarang kalau X Y pangkat 3 itu kan sama dengan kuadrat plus 2XY. Oke, salah ya. Kalau benar lupa. Jangan langsung ke sini. Itu dengan begini. X plus Y kuadrat dikali dengan X plus Y lagi. Sampai sini paham nggak? X plus Y pangkat 3 itu sama aja X plus Y kuadrat dikali dengan X plus Y lagi. Atau gini, kalau kalian bingung. Mbak Bandar jelasin lagi. Gini. X plus Y kuadrat kan tadi gini. X plus Y kali X plus Y. Ada 2 kan, pangkat 2 kan. Nah, kalau pangkat 3 berarti pangkat 2 kali pangkat 1. Paham nggak sampai sini? Bukan cara cepat, bukan cara cepat. Itu konsep perpangkatan, bukan cara cepat. Jadi kalau kalian mau lebih rumit lagi, untuk X plus Y pangkat 3, Kak Bandar jabarin lagi seperti gini. X plus Y kali X plus Y kali X plus Y. Ada 3 kan X plus Y-nya? Ya enggak? Nah, di pertama ini kan tadi udah kita bahas. Ya kan? Ini kan X plus Y kuadrat. Ya enggak? Iya. Oke, aman ya? Sampai sini ya. Bandar sengaja jabarin lagi biar kalian mungkin paham. Oke, Kak. Aman ya? Nah, kalau X plus Y pangkat 4 berarti? X plus Y pangkat 3 dan X plus Y. Iya. Atau bisa juga X plus Y kuadrat kali X plus Y kuadrat kan? Iya, sama aja. Bisa aja kan? Oke. Sampai sini aman? Aman dulu deh. Kalau nggak aman, Kak Bandar nggak lanjut. Aman dulu nggak? Nangkep ya? Sorry, agak ini, karena kalian minta paskalnya dibahas. Jadi Kak Bandar coba spill sedikit aja. Sampai pangkat 3 aja. Kalau sampai pangkat 4 nanti, iya. Begitu Jo, seterusnya Jo. Gitu. Jadi kalau pangkat 4, pangkat 5 itu tinggal kalian aja punya meaning itu perkalian. 2 pangkat 3 itu
bukan berarti 2 tambah 2 tambah 2. Tapi 2 pangkat 3 punya meaning atau punya arti 2 kali 2 kali 2. Jelas ya? Jangan kebalik. Bukan cuman kelas kalian, ada juga kelas 12 yang mengerti bahwa pangkat itu dijumlahkan. Ya, Oke, Kak. bukan dikalikan. Kebalik konsepnya, harusnya perkalian kan pangkat itu, ya. Oke, lanjut yuk. Kita cek yang pangkat 3 ya sekarang ya. Kita mau cek benar nggak ini koefisien pangkat 3 itu begini. Ya, 1, 3, 3, 1. Kalau tadi pangkat 2 udah benar. 1, 2, 1 ya. Oke, tadi X plus Y kali X plus Y-nya udah kita cari kan. Anda langsung ke hasilnya yang X plus Y kali X plus Y ini kan tadi X kuadrat plus 2XY kali plus Y kuadrat. Nah, ini dikalikan dengan X plus Y. Oke, ingat perkalian dalam kurung. Berarti kita kalikan dulu X kuadrat kali X. X kuadrat kali X. X kuadrat dikali dengan X. Berarti jadinya X pangkat 3. 3. X pangkat 3. Lalu X kuadrat kali Y. X kuadrat kali Y jadinya X kuadrat dikali Y. Jadinya apa? X kuadrat Y. X kuadrat Y, betul. Ya. Jadinya ini X kuadrat Y. Plus ya, karena tandanya plus semua. Plus X kuadrat Y. Oke. Lalu kemudian ini X kuadrat sudah 2XY kali X. 2XY kali X. 2X kuadrat 2X kuadrat kali dan Y. 2X kuadrat Y, kan? Kuadrat Y. Oke. Lalu 2XY kali Y. 2x 2y. 2XY kuadrat kan? Y-nya ada 2 dong jadinya. Iya. Betul nggak? Oke. Plus lagi. Lalu ini. Y kuadrat kali X. Y plus segi. X, Y kuadrat kan? Ya. Y Oke. kubik. Lalu Y kuadrat kali Y. Y kuadrat. Y3. Y pangkat 3. Oke. Good. Sekarang kita susun ya. X pangkat 3 sendiri kan? X kuadrat Y ada temennya nggak? X kuadrat Y temennya sama mana nih? Yang sama X kuadrat juga. 2x2y. 2X kuadrat Y. Oke, plus X kuadrat Y. Oh ini ya, tinggal jumlahin aja ya, udah sama ya. X kuadrat Y tambah 2X kuadrat Y jadinya berapa? X kuadrat Y ditambah 2X kuadrat Y. X 3X Y, kuadrat Y. 2X kuadrat. Ini kan koefisiennya 1 kan. 1 tambah 2 ya berarti 3 kan. 3. 3X kuadrat Y. Oke. Lalu 2XY kuadrat dan XY kuadrat ditambahin. 3XY kuadrat. 3XY kuadrat. Terakhir adalah Y pangkat 3 doang kan? Ya. Perhatikan, X pangkat 3 kan koefisiennya 1. Lalu X kuadrat Y koefisiennya berapa? X kuadrat Y ini koefisiennya berapa? Ingat, koefisien itu angka yang ada di depan variabelnya. X kuadrat Y koefisiennya 3 kan ini kan? Lalu XY kuadrat juga koefisiennya 3. Lalu kemudian Y pangkat 3 itu koefisiennya 1. Perhatikan polanya. 1, 3, 3, 1. Segitiga Pascalnya seperti itu. Jadi ini hanya ngomongin dia fokusnya hanya untuk koefisien, bukan ke konsep
pertambahan atau penjumlahan dari pola bilangan Pascal. Nah, Pascal ini menolong banyak persamaan matematika yang rumit dengan pola bilangan dia ini. Jadi bisa lebih cepat. Ya. Oke. Jelas. Kalau nanti kalian penasaran nyari yang pangkat 4, boleh coba sendiri di rumah ya. Pangkat 5 juga boleh, pangkat 6 juga boleh. Ingat tadi polanya Pascal itu yang paling pinggir kiri dan pinggir kanan itu 1. Nah, yang tengah-tengah itu hasil penjumlahan yang di atas. Ya, Dimengerti, Kak. aman ya. Sudah terjawab ya Pascalnya ya. Walaupun belum terlalu luas kita belajarnya. Oke, Kak. Oh iya, Naisa, thank you. Kak Bandar lupa terus ya. Kak Bandar 2 hari ini ngawas ANBK di Kering, jadi fokusnya ke bagi-bagi. Lupa buat upload bahan. Oke. Sip. Ada pertanyaan buat yang Pascal? Semakin di-spill, semakin bingung ya. Semakin tahu, semakin banyak bingungnya. Aman ya? Aman. Aman. Mau lanjut atau sudah cukup sampai sini aja? Lanjut aja lah daripada. Lanjut. Oke, ya lanjut. Oke, segitiga Pascalnya tadi udah Kak Bandar beresin ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Bentar, Kak Bandar. Coba lihat dulu. Ini berikutnya ada namanya Fibonacci. Ya. Ini lebih menarik lagi Fibonacci. Lebih rumit lagi. Nah, ini clue-nya pola bilangan Pascal. Adik-adik bisa catat. Kalau rasa perlu, kalian bisa catat. Pola bilangan Pascal tuh clue-nya begini. Ya, Kak Bandar tadi langsung menjelaskan secara ringkas. Nggak pakai yang kayak gini, kayak gini. Kalau sudah, kita lanjut ke Fibonacci. Nah, Fibonacci ini banyak kegunaannya adik-adik ya. Kalau yang orang tuanya suka main saham, pasti menguasai Fibonacci. Atau misalkan orang tuanya bergerak di bidang distributor atau marketing, itu harus paham pola bilangan Fibonacci. Tidur aja gak apa-apa. Tidur aja gak apa-apa. Oke, udah? Ya, lanjut kalau udah. Nanti bahannya tetap kabar upload ya. Nah, ini dia Fibonacci. Nah, Fibonacci ini basicnya pakai Pascal. Nah, cuman lihat, pola bilangan Fibonacci itu pola bilangan rekursif. Rekursif itu maksudnya pemanggilan ulang ya, atau repetitionnya banyak. Ya, yang nemuin namanya si Leonardo da Pisa, ini orang pinter nih. Ya. Nah, pola bilangan Fibonacci diperoleh dari menjumlah dua bilangan sebelumnya. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Gimana maksudnya, Kak? Lihat ini, panahnya kan miring dari atas kanan ke kiri bawah kan. Ini 1, oke? Lalu ini juga 1. Ya, perhatikan panahnya. Lalu panah yang ketiga, 1 ketemu 1, 2. Lalu panah yang keempat, 2 tambah 1, 3. Lalu panah yang kelima, 1, 3, 1, 5. Jadi dia patokannya pakai yang si Pascal tadi. Fibonacci itu gitu, ya. Kabaner nggak bahas di sini, ya. Kalian cukup Kabaner kenalin aja bahwa ada pola bilangan ini ya. Ini terlalu tinggi nanti kalau kalian belajar gini, nanti kalian jadi bisa apa ya? Bisa nanti kalian tiba-tiba jadi broker saham nanti ya. Iya, Jo. Jadi dia begitu. Basicnya dia Pascal. Cuman si bilangan Pascalnya ditarik sebuah garis satu gitu kan. Ketemu lagi satu. Pokoknya intinya pola bilangan setelahnya itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Ya.
Nggak usah terlalu pusing dengan Fibonacci karena memang belum waktunya kalian diperkenalkan dengan itu. Cuman Kak Bandar kasih pengenalan aja. Cuman nggak terlalu dalam ya. Oke, udah? Yuk, sekarang siapin ininya. Maksudnya, kalian akan Kak Bandar coba kasih beberapa soal. Untuk kalian bisa latihan ya. Tentang beberapa pola bilangan yang udah kita pelajari. Ya. Yuk, sekarang yang pertama. Kak Bandar punya U10. Tentukan bilangan ke-10 atau U10-nya nanti ya. Yang pertama adalah bentar. Oke. Pola bilangan ganjil. Nah, kalau pola bilangan ganjil kan dia 2n dikurang 1 gitu kan. Rumusnya kan. Maka 2n kurang 1 berarti dia hasilnya adalah 19 ya. Pola bilangan ganjilnya. Oke? Nah, coba sekarang cari pola bilangan genap. U10 dari pola bilangan genap. Berapa sih? U10 dari pola bilangan genap. Coba adik-adik cari. 10 dari pola bilangan genap itu berapa sih? 20. 20. Emang 20. konsep 2U sih. 2U. U kali 2. 2 mungkin. Benar ya? U kali 2 Oke, seingat aku. cek ya. Iya, 2 kali N ya, bukan U kali 2. Ya, ingatnya N. UN sama dengan 2N. Oke. Lalu sekarang pola bilangan segitiga, hasilnya berapa? Udah ada di layar sih. Pola bilangan segitiganya udah keluar. Nah, pola bilangan persegi, berarti kalau U10 dari pola bilangan persegi itu 10 kuadrat kan? Itu hasilnya adalah 100, pola bilangan segitiganya hasilnya 55, U10 dari pola bilangan persegi panjang adalah 110 ya. Jadi adik-adik bisa belajar, ini Kak Bandar sengaja kasih latihan kecil sebelum kita masuk ke materi berikutnya tentang pola bilangan yang dua, yang umum ya, yang akan kita mau pelajari bentar lagi. Oke, kalau udah boleh kasih jempolnya, Kak Bandar akan kasih yang intinya ya, dua yang inti, tapi kita bahas yang pertama dulu. Yang paling mudahnya yaitu pola bilangan aritmatika nanti ya. Oke. Oke, sudah? Sudah deh. Yang ini udah ya? Kak Bandar mau Sudah. stop share yang ini. Oke, bentar. Kalau udah, kita lanjut. Oke. Bentar. Nah, ini penting. Jadi dari beberapa itu dipadatkan begini. Ya. Jadi tadi dari 8 itu ditarik kesimpulan ada dua pola bilangan yang besar. Namanya pola bilangan aritmatika. Ya.
Apa itu barisan? Jadi ada barisan, ada deret nanti ya. Barisan aritmatika itu apa? Barisannya itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku. Ini yang harus perlu digarisbawahi. Selisih setiap dua suku berurutan dan selalu merupakan bilangan tetap. Jadi si aritmatika itu punya bedanya yang konstan. Contohnya gimana, Kak? Contoh bilangannya begini ya. Dia punya beda yang konstan tadi ya. Ini. Nah, ini dia. Contohnya begini. Coba perhatikan bedanya. Dari pola barisan bilangan A, bedanya berapa? Antara suku pertama, suku tiga, terus Selisih nambah 3. tiga, selisih 3. Jadi dari sini kita tarik kesimpulan bahwa yang A ini punya beda atau B-nya sama dengan 3. Suku pertamanya berapa? 1. Oke, suku pertama itu berarti U1 ya, atau sering juga disebut dengan A. Nanti kalian ketemu dengan istilah A kecil ya. U1 atau A itu sama dengan 1. Oke? Dah. Nangkep ya. Lalu yang B, coba lihat. Yang B punya beda berapa? 6. Bedanya 6. U1-nya atau A-nya berapa? 2. Oke, B-nya 6. U1 atau A-nya sama dengan 2. Ya, suku pertamanya 2 ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga ini lihat coba. Bedanya berapa? Dikurang 5. Oke, berarti dia punya beda bukan positif dong. Dia punya bedanya negatif. Negatif. Oke, U1-nya berapa? 1 atau suku pertamanya atau A-nya? 30. 30. Nah, ini di aritmatika nanti begini. Dia punya beda konstan, lalu nanti berkaitan dengan suku pertama. Ya. Oke? Nah, oke, pelan-pelan ya kita spill ya. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan nih. Ini Kak Bandar kecilin dulu aja. Nah, dari sini kan tadi U1-nya adalah, atau si A-nya itu sama dengan 1 kan. U2 itu berarti kan 4. 4 ini kan berasal dari 1 ditambah 3. Benar nggak? Betul. Nah, maka dari sini U2 itu, U1 ini kan si A. Bedanya tadi 3 itu adalah B. Jadi U2 punya konsep A plus B. Oke. Sampai sini paham nggak? U1-nya A, suku pertamanya A. Gitu ya. Lalu U2-nya A plus B. Oke, sekarang lihat U3-nya. U3-nya kan itu sama dengan 7. 7 ini kan berasal dari 1 tambah 6. Betul nggak? Nah, 6 ini kan bisa kita pecah dari 2 kali 3. Sampai sini paham nggak? Oh iya ya. Ya. Ngerti. Satunya A, 3-nya B kan? 2-nya tetap. Jadi U3 itu punya konsep A plus 2B. Boleh resen. Tanya sama Kak Bandar. Sengaja Kak Bandar tadi spill di pertama dengan istilah A atau suku pertama.
Karena berkaitan dengan konsep dasarnya dia ini yang Kak Bandar buka sekarang. Jadi U1 itu si A-nya sendiri, U2-nya itu A plus B, U3-nya A plus 2B. Oke? Bingung nggak? Udah dapat, Kak. Nangkep ya? Nah, dari sini, Kak Bandar coba bikin konsepnya begini. Kita anggap duanya itu adalah si N. UN sama dengan A. Benar ya? UN, ini keduanya Kak Bandar ganti ya. A plus, nah plusnya gini. Karena dia berkurang kan, ini dari B, ini 2B. Padahal ini 3. U3 kan, jadi 2B. Jadi Kak Bandar gini, N dikurang 1B. UN sama dengan A plus N min 1B. Inilah dia konsepnya si barisan aritmatikanya. Ini konsep barisan aritmatika. Nanti kalian cek, U4 betul nggak? Kalau pakai konsep yang Kak Bandar kasih tadi. Coba cek U4-nya. Benar, Kak. Benar. Ya. 4 kurang 1 berarti kan 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, si A-nya kan 10 berarti ya. U4-nya 10 kah? Iya. Iya. Coba cek lagi U5-nya, benar nggak? Takutnya Kak Bandar salah. Betul, Kak. Betul ya? Sampai sini siapa yang masih bingung? Iya. Menarik ya? Jadi kalian baru ini kayaknya tahu ada pola bilangan aritmatika atau barisan aritmatika. Atau sebelumnya udah tahu? Udah baca-baca bahan modul yang Kak Bandar kirim belum? 2 minggu lalu. Udah ya? Oke. Udah, tapi hanya ragu dikit aja tadi. Iya, oke. Sebetulnya di bahan itu juga ada pola bilangan aritmatika atau barisan aritmatika. Nah, soal-soal yang di situ kalian bisa pakai buat latihan soal ya, yang di modul itu ya. Kalau kalian rasa di Kak Bandar kurang latihannya ya. Oke, aman? Aman ya? Oke. Aman, Paham nggak? Bang. Paham nggak? Yang nggak paham siapa? Kalau saya hanya mengerti, kalau lain nggak tahu. Iya. Yang lain gimana? Paham nggak? Paham. Ada kesulitan nggak? Ada yang mau bertanya? Kak Bandar kasih ruang dulu buat bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita stop sampai sini dulu. Nanti kita lanjut Senin ya. Oke, nanti coba Kak Bandar lihat di modulnya latihan mana yang bisa kalian kerjakan ya. Buat latihan di rumah ya. Oke, yuk absen yuk. Silakan open cam. Kita mau absen ya. Yuk, 3, 2, silakan open cam semuanya. Silakan open cam, yuk Kak Bandar tunggu. Bentar. Bentar ya. Kak Bandar perluas dulu, maksimalkan dulu nih biar bisa muat semuanya. Yuk. 3, 2, 1. Bentar ya, jangan keluar dulu. Laptopnya Kak Bandar agak ngambat nih. 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik kelas 8. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.